Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Sukses 87 Farm YouTube channelnya para peternak di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan manfaat ataupun keuntungan dari pakan silase, manfaat pakan fermentasi. Perlu kita pahami bahwa pakan silase maupun pakan fermentasi itu adalah suatu metode penyimpanan pakan ternak ya teman-teman. Jadi dengan adanya metode ini, dengan sistem fermentasi maupun sistem silase, itu pakan kita itu bisa kita simpan dalam jangka waktu yang relatif lama teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki cadangan pakan atau cadangan hijauan yang berlebih, itu bisa kita simpan dengan cara silase maupun fermentasi. Banyak pertanyaan yang timbul, sebenarnya silase maupun fermentasi itu aman tidak untuk ternak kita? Kemudian apakah tidak menyebabkan atau menimbulkan keguguran? Atau amankah pakan fermentasi atau pakan silase jika kita berikan pada ternak kita secara terus menerus? Amankah pakan silase ataupun pakan fermentasi itu untuk indukan bunting? Atau amankah pakan fermentasi ataupun silase ini untuk tempe-tempe kita? Nah, itu mari kita bahas dalam kesempatan kali ini teman-teman. Jadi manfaat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari teman-teman semua, dari teman-teman peternak, terutama peternak pemula, itu coba kita jelaskan satu persatu, tentunya sesuai dengan kapasitas kami ya teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman tidak mempunyai pakan hijau atau cadangan pakanan yang lebih? Menurut hemat kami tidak perlu disilase teman-teman, tidak perlu disilase, tidak perlu difermentasi. Karena apa? Karena untuk silase dan fermentasi itu kan ada biaya ya teman-teman. Jadi tambah biaya, tambah tenaga. Jadi kalau memang teman-teman tidak ada cadangan pakanan, maka tidak perlu disilase maupun difermentasi. Dengan seperti itu akan menghemat biaya dan menghemat tenaga dan juga waktu teman-teman. Jadi langsung dicoper aja kemudian diberikan ke ternak. Metode penyimpanan pakan dengan silase maupun fermentasi ini adalah hanya cara kita untuk mengawetkan pakan kita agar tidak rusak, agar tidak jadi pembusukan, sehingga dari adanya manfaat pakan silase, manfaat pakan fermentasi ini, itu kita bisa menciptakan atau membuat yang namanya lumbung pakan teman-teman. Jadi kita memilih bank pakan ataupun lumbung pakan, ya, terutama di musim-musim kemarau ini ya teman-teman. Kebetulan tahun ini kita mengalami kemarau yang agak panjang dan sudah banyak, ya, kami dengar itu dari peternak-peternak itu mengeluhkan soal pakan teman-teman. Nah, kalaupun ada pohon singkong, ya, biasanya kalau teman-teman di daerah Lampung itu kan makanan pokoknya biasanya daun singkong ya teman-teman, kan di sana banyak sekali tanaman ataupun petani singkong. Itu pun juga mengeluh karena di musim kemarau seperti ini, karena kurangnya air, itu daunnya juga rontok teman-teman, nggak ada, ya, bahkan ibaratnya cuman batang singkong saja, sehingga ketika ingin memanfaatkan daunnya itu ya di musim-musim kemarau seperti ini susah, ya, sulit. Oleh karenanya metode silase maupun metode penyimpanan fermentasi ini adalah salah satu solusi untuk mengantisipasi di berbagai iklim atau berbagai cuaca teman-teman. Di musim penghujan, ya, dengan adanya cadangan pakan kita membuat silase, kita membuat fermentasi. Ketika musim hujan kita tidak perlu khawatir ya teman-teman, karena kita sudah memiliki cadangan pakanan. Sewaktu-waktu hujan itu bisa kita ambilkan cadangan ataupun lumbung pakan kita, kemudian kita berikan ke ternak kita. Nah, manakala di musim kemarau seperti ini, ya, para peternak itu banyak mengeluhkan soal pakan. Kalau kita sudah terbiasa membuat lumbung pakan dengan cara metode silase maupun fermentasi, itu sangat membantu sekali teman-teman. Sehingga manakala kita mencari pakan di luaran sana, ketika kita ngarit, itu pun juga kita merasa tenang, ya, tidak semacam dikejar target harus dapat, kalau nggak dapat ternak kita tidak makan. Itu tidak ada teman-teman. Jadi ini salah satu keuntungan dari metode pakan silase maupun fermentasi. Nah, bagaimana fermentasi ataupun silase itu jika kita berikan pada kambing maupun domba kita secara terus menerus, apakah aman? Nah, itu dari pengalaman kami ya teman-teman. Nuwun sewu, dari saya awal merintis ternak itu ya sekitar 90% teman-teman, itu saya kasih 90% sampai 95 lah, 95% itu pakan yang kami berikan ke ternak kami itu berupa silase dan juga fermentasi teman-teman. Alhamdulillah
sampai dengan saat ini itu tidak ada kendala, tidak ada masalah ya dengan ternak-ternak kami, dan mereka juga lahap ketika makan dari hasil silase maupun fermentasi. Artinya ketika ada teman-teman yang mengeluhkan diberikan fermentasi itu malah kurus. Nah, itu ada faktor-faktor lain teman-teman. Jadi gini teman-teman, pakan silase maupun pakan fermentasi itu ada yang mengatakan untuk meningkatkan kualitas pakan ya teman-teman. Ini ada agak-agak selisih atau agak geser pemahaman ya teman-teman, mohon maaf. Yang jelas pakan silase, pakan fermentasi itu hanya suatu metode untuk menyimpan cadangan pakan ternak kita. Kalau untuk meningkatkan kualitas, tentu harus kita perhatikan bahan-bahan yang kita gunakan. Bagaimana pakan fermentasi atau pakan silase itu dikatakan baik? Pakan silase itu atau pakan fermentasi itu tidak mungkin baik kalau bahan yang kita gunakan hanya satu jenis teman-teman. Nggak mungkin kita membuat pakan fermentasi dari gedebok pisang itu akan memberikan kualitas yang baik. Tidak mungkin teman-teman. Tidak mungkin kita hanya memberikan daun mahoni satu jenis saja, kemudian kita fermentasi, kita silase, kemudian itu akan meningkatkan kualitas dari atau mutu dari daun mahoni itu sendiri. Itu ya juga tidak teman-teman. Artinya bagaimana pakan silase, bagaimana pakan fermentasi itu bisa dikatakan baik manakala bahan-bahan yang kita gunakan itu semakin bervariasi ya. Jadi meskipun bahan-bahan yang kita buat itu banyak tapi hanya satu jenis, itu kurang baik teman-teman. Jadi jumlah bahan yang kita gunakan itu sedikit-sedikit tapi banyak variasi, itu lebih baik teman daripada jumlahnya banyak tapi hanya satu jenis. Itu akan meningkatkan kualitas dari pakan silase maupun pakan fermentasi yang kita buat. Karena dengan banyaknya variasi itu nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita itu semakin lengkap teman-teman. Jadi kalau daun satu tidak mencukupi nutrisi yang dibutuhkan ternak, itu daun yang lainnya bisa saling melengkapi. Nah, seperti itu akan meningkatkan kualitas dari pakan fermentasi ataupun pakan silase kita. Bagaimana kalau kita hanya memiliki satu bahan jenis, misalnya daun mahoni ataupun daun jagung, ya itu nggak masalah teman-teman, bisa dimanfaatkan. Nah, kita solusinya untuk meningkatkan kualitas dari bahan yang tunggal itu kita siasati dengan tambahan pakan kering, mungkin bekatul, mungkin bisa ditambahkan polar, bahan-bahan yang lainnya seperti bunga sawit, kemudian kulit kopi dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak variasi yang kita tambahkan itu, maka kualitas atau kandungan nutrisi yang ada dalam pakan fermentasi maupun silase kita itu semakin baik. Jadi kalau bisa kita memberikan pakan fermentasi maupun pakan silase kepada hewan ternak kita itu bervariasi secara konsisten, itu akan berdampak baik pada ternak kita. Ada beberapa peternak yang mengeluhkan, Mas, tak kasih fermentasi, tak kasih silase, itu malah ternak saya nggak doyan. Mas, tak kasih silase maupun fermentasi itu malah kurus. Ya iya, karena memang biasanya orang-orang seperti itu, peternak seperti itu biasanya mereka memang mengalaminya, mereka menggunakan silase, mereka menggunakan fermentasi, kemudian ternaknya juga tidak ada pertumbuhan, artinya tidak gemuk malah kurus. Nah, seperti itu biasanya itu hanya menggunakan bahan tunggal, ya. Peternak pemula itu hanya menggunakan bahan tunggal dan dalam kondisi mereka tidak mau mengevaluasi. Jadi ketika ada kesalahan atau ada sesuatu yang kurang, mereka hanya menerima kondisi itu, kemudian tidak mau mengevaluasi, ya, sehingga fermentasi atau silase yang diberikan ke ternaknya pun tidak memberikan dampak yang positif, ya, artinya tidak gemuk, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menanyakan, Mas, untuk pakan silase ataupun fermentasi ini saya berikan ke induan, kok bisa nggak keluar susu atau mungkin keguguran dan lain sebagainya. Kalau bahan yang dibuat itu hanya bahan tunggal, tidak bervariasi, artinya nutrisi yang diperlukan binatang ternak kita itu tidak terpenuhi, ya tidak mungkin kalau indukan yang menyusui kita beri pakan yang monoton, hanya tunggal, tidak bervariasi, nutrisinya kurang, kok kita mengharapkan keluar susu yang bagus, itu tidak mungkin. Jadi kalau nutrisinya tidak terpenuhi, sekali lagi kalau nutrisinya tidak terpenuhi, maka ya tadi
akan menyebabkan mungkin keguguran atau mungkin tidak keluar susu dan lain sebagainya. Dan dari pengalaman kami, bukan maksud kami menggurui atau kami merasa lebih baik ya, ini hanya sebagai pembelajaran untuk kita semua termasuk saya. Itu ya alhamdulillah, dari 95% ya yang saya berikan kepada hewan ternak itu berupa pakan silase maupun pakan fermentasi itu ya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Yang tempe pun juga tumbuh normal, yang indukan menyusui juga keluar susu dan lain sebagainya. Yaitu tadi kuncinya, kualitas pakan silase maupun kualitas pakan fermentasi itu ada di bahan yang kita gunakan. Semakin banyak variasi itu semakin bagus, semakin jelas teman-teman. Hasilnya juga makin disukai oleh hewan ternak kita. Tapi kalau hanya satu jenis sekali hewan ternak kita tidak suka ya tidak kita semuanya. Baik tidaknya silase maupun fermentasi kita itu kualitas fermentasi ataupun kualitas silase kita itu tergantung variasi yang kita buat. Seperti itu teman-teman. Kemudian ketika teman-teman mau merintis atau mau memulai untuk ternak, sedangkan teman-teman juga masih terikat kerja dengan mungkin orang lain atau dengan suatu perusahaan, nah itu bisa disambi teman-teman. Artinya kita tidak setiap hari ngarit. Ketika kita ada kesempatan ngarit, kita gunakan untuk ngarit, kemudian kita simpan dalam bentuk silase maupun fermentasi, sehingga pakan itu bisa kita berikan ya ketika pagi sebelum kita kerja. Di sini saya memberikan pakan ke ternak itu 2 kali sehari ya teman-teman, jadi pagi sama sore. Nah sore itu bisa teman-teman memberikan pakan ke ternak ketika teman-teman pulang kerja, atau bisa titip kepada orang yang ada di rumah. Ketika pakan sudah tersedia, dia tinggal memberikan pakan, insya Allah orang yang di rumah pun bisa memberikan teman-teman. Manfaat dari silase maupun fermentasi ini sendiri, kita bisa istilahnya menciptakan lumbung pakan, menciptakan bank pakan. Ketika kita dalam kondisi repot atau mungkin ada acara yang tidak bisa kita tinggalkan, itu kita tidak perlu khawatir, dan ternak kita pun juga tidak perlu khawatir karena pakan ternak kita selalu tersedia. Kita sudah membuat lumbung pakan karena ada beberapa tong, beberapa wadah yang sudah penuh dengan pakan teman-teman, yang sudah saya buat di beberapa waktu. Termasuk saya pun juga masih terikat kerja dengan suatu instansi, sehingga ternak ini masih berupa sampingan untuk saya, sehingga saya harus menyediakan pakan untuk bisa jalan semuanya. Jadi saya masih tetap kerja, ternak pun juga masih bisa jalan. Artinya metode silase maupun metode fermentasi ini adalah salah satu solusi pakan kita untuk mengantisipasi dalam berbagai kondisi dan berbagai cuaca, baik cuaca hujan maupun cuaca kemarau. Di samping itu, kalau teman-teman masih ada yang beranggapan daun beracun dan daun yang mungkin tidak aman, itu solusinya juga dengan fermentasi ataupun silase. Itu pasti insya Allah aman teman-teman. Bahkan daun singkong yang masih banyak dari peternak itu yang beranggapan beracun, saya jamin dengan silase maupun fermentasi itu aman ya, karena sudah melalui amoniasi di tong ataupun di wadah plastik yang teman-teman gunakan, itu bakteri-bakteri ataupun telur-telur cacing ataupun racun-racun yang ada di daun ataupun di ramban yang kita gunakan untuk bahan silase maupun fermentasi itu sudah mati teman-teman. Bedanya antara silase dengan fermentasi ini hanya terletak pada probiotik teman-teman. Yang silase itu sebenarnya juga termasuk fermentasi, hanya saja fermentasi alami, tidak perlu bantuan probiotik. Tapi kalau fermentasi ini ada tambahan probiotik. Kemudian teman-teman, dengan metode pakan silase ataupun pakan fermentasi ini untuk kotorannya ataupun air kencingnya itu relatif tidak bau teman-teman. Kalaupun bau ya bau standar, intinya tidak menyengat. Beda halnya kalau ternak kita itu kita berikan full hijauan, maksudnya tanpa silase maupun tanpa fermentasi, itu aroma kotorannya itu atau kohenya itu sangat menyengat teman-teman. Itu bisa mengganggu lingkungan sekitar. Tapi dengan adanya fermentasi ataupun bahkan silase ini, itu sangat mengurangi aroma atau bau dari kohe itu sendirian. Bahan apa yang bisa kita buat untuk pakan silase maupun pakan fermentasi ini, semua aneka rumput, semua aneka daun ataupun ramban itu bisa kita gunakan teman-teman. Saya sering mengatakan ya, hanya ada 2 daun yang tidak bisa digunakan, ini daun telinga dan daun
daun pintu teman-teman, karena dua hal itu sangat dilarang dan tidak bisa digunakan ya. Di sini penekanannya adalah semua daun, semua aneka rumput itu bisa digunakan, bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pakan silase maupun pakan fermentasi. Nanti akan saya tunjukkan beberapa cadangan pakan saya yang sudah saya fermentasi. Ini beberapa bahan yang nanti juga akan kami buat fermentasi teman-teman. Di antaranya ada daun pisang, ada daun apa ini, saya namanya tidak begitu tahu teman-teman. Kemudian ada daun mangga, ada daun mauni, ada ya beberapa macam ini teman-teman, sedikit-sedikit tapi bervariasi ya. Nah ini beberapa tong yang sudah kami buat, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini ada 8 tong yang sudah ready teman, plus 1 ember. Nah itu kalau kita punya seperti ini, kita punya lumbung pakan seperti ini, kita sebagai peternak merasa tenang teman-teman. Kalau kita sebagai peternak tidak bisa mencari solusi-solusi dalam peternakan, ya nanti akan kalah teman-teman, kalah dengan keadaan ya. Artinya di musim-musim kemarau seperti ini, kemarau panjang ya, itu banyak peternak yang tidak kuat, mereka lebih memilih menjual kambing ataupun dombanya daripada kurus karena tidak ada pakan ya. Sebagai peternak milenial, kita harus mencari win-win solution, mencari solusi untuk peternakan kita agar tetap minimal bisa bertahan, kalau bisa lebih kita tingkatkan lagi untuk lebih baik ya. Kalau kita hewan ternak kita masih sedikit, manfaatkan yang sedikit itu untuk kita belajar, untuk kita evaluasi dari hal-hal terkecil nanti untuk perkembangan peternakan kita yang lebih besar lagi. Artinya kalau dengan binatang yang jumlahnya sedikit kita bisa lewati, insya Allah kita siap untuk ternak yang lebih besar lagi. Kalau yang kecil atau sedikit saja kita tidak bisa tidak bisa merawat dengan baik, bagaimana kita bisa merawat dengan jumlah yang banyak? Maka tidak mungkin kalau yang sedikit saja kita tidak bisa merawat, apalagi yang banyak. Oke, ini teman-teman berapa kambing saya ini. Nah ini juga indukan menyusui teman-teman. Nah ini anaknya, ini usia 3 bulan teman-teman ini. Dan alhamdulillah selama pengalaman kami untuk pemberian rumput silase dan fermentasi itu aman, dan anaknya juga sehat teman-teman. Air susu juga lancar. Ini yang baru saja lahir kemarin, ini baru sampai usia 10 hari teman-teman. Nah ini baru saja lahir, belum yang terakhir ya. Nah ini menyusui teman-teman. Jadi selama nutrisi terpenuhi itu tetap indukan yang menyusui tetap bisa memproduksi air susu, dan anaknya pun juga sehat teman-teman. Kita cek kondisi susunya. Nah ini anak baru umur 10 hari ya, dan alhamdulillah ini jantan teman-teman. Nah, jantan ini favorit para peternak pemula ya. Kalau lahir jantan alhamdulillah, kalau lahir betina juga alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya agak berbeda ya teman-teman. Nah ini kondisi susu induknya kita perlihatkan. Nah ini teman-teman, nah ini kan berisi ya teman-teman. Jadi selama nutrisi hewan kita itu terpenuhi, maka susu pun juga tidak ada masalah. Ya, ini kita perlihatkan untuk hasil fermentasi usia 3 bulan. Fermentasi usia 3 bulan lebih teman-teman ini. Nah, seperti ini. Ini teman-teman. Ini warnanya agak hijau tua, ya, kekuning-kuningan, cenderung hijau tua teman-teman. Seperti ini. Ibaratnya seperti ketika masih baru petik dari pohon. Ya, seperti ini. Ini hasil fermentasi usia 3 bulanan teman-teman.
Ini awalnya penuh peres, tapi karena melalui amoniasi dan dengan jangka waktu yang sekian lama itu akhirnya agak mimpes teman-teman, akhirnya agak ke bawah, mimpes ke bawah. Ini seperti itu hasil fermentasi usia 3 bulan teman-teman. Kita tutup kembali. Kemudian teman-teman, untuk pemberian pakan perlu diingat ya teman-teman, silase maupun fermentasi ini kan proses amoniasi, jadi ini mengandung gas ya teman-teman. Ketika mau memberikan pakan kepada hewan ternak kita, itu harus diangin-anginkan terlebih dahulu teman-teman. Kalau kita angin-anginkan setidaknya ya sekitar 15 menit, baru kita berikan kepada hewan ternak kita. Seperti itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, terutama untuk peternak pemula. Harapannya channel kami, video-video yang kami share bisa turut serta andil dalam perkembangan peternakan Indonesia. Untuk teman-teman yang baru gabung atau yang baru saja menemukan channel kami, mohon bantuannya untuk like, subscribe, and share agar kebermanfaatan dari channel YouTube Sukses 87 Farm ini semakin bisa dirasakan oleh peternak pada umumnya. Bagi yang sudah like, subscribe, and share ataupun yang sudah mendukung channel kami dalam bentuk apapun, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat semua, dipanjangkan umurnya, disukseskan usahanya, dan maju terus peternakan Indonesia. Tetap semangat para peternak. Sukses 87 Farm, sukses peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.